Saya Edi Rusiana Nur, Wakil Ketua PGRI Kabupaten Ciamis. 24 tahun saya jadi pengurus PGRI Kabupaten Ciamis. Sudah 5 periode. Insya Allah, saya paham betul regulasi dan perkembangan pendidikan, khususnya guru. Dulu saya bukan sebatas saksi sejarah, tapi pelaku sejarah untuk perkembangan pergerakan guru. Dari mulai demo dulu ke Jakarta untuk memperjuangkan hak para guru mendapat sertifikasi, kemudian juga hal-hal lainnya. Tapi itu dulu. Sekarang guru semakin smart, semakin elegan dan tidak menunjukkan sifat-sifat perjuangan yang seperti itu. Akan tetapi di perkembangan sekarang, subhanallah, dari era ke era perubahannya sangat-sangat membuat para guru harus bekerja keras, harus berubah, harus dinamis, karena memang tuntutan perkembangan, tuntutan kemajuan pendidikan yang harus diimbangi oleh kompetensi, kesiapan menjalankan tugas serta kewajiban bagi guru. Nah, sekarang apalagi di zaman kurikulum merdeka, guru semakin kompleks tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi dengan harus beradaptasi dengan kondisi perkembangan teknologi dan IT. Hebat memang. Belum lagi tuntutan pemangku kebijakan, kemudian masyarakat yang berharap perencanaan proses dan hasil pendidikan bagi putra-putrinya betul-betul optimal dan menjadikan mereka generasi yang putri yang terbaik. Namun demikian, subhanallah, segala sesuatu hal memang harus menjadi tugas dan tanggung jawab bagi guru. Belum lagi hal-hal yang eksternal. Jadi guru, jadi kepala sekolah, itu hal yang mudah sesungguhnya. Siapapun bisa, yakin, ada niatan, ada kemauan. Tapi yang susah itu adalah mengurus hal-hal yang non-teknis. Hal-hal yang kadang terkait dengan hal-hal eksternal yang kadang menambah ribet dan sulitnya permasalahan pendidikan. Jujur sajalah, manajemen sekolah ini harus seoptimal mungkin dibuat maju, berinovasi, berubah, dan lain sebagainya. Tapi ya, bayangkan sajalah, kita ini nggak ngeluh. Cuman ketika kita harus berhadapan dengan kekurangan pembayaran honor, karena jujur harus tahu semua pihak bahwa guru di sekolah sekarang, pendidikan dasar di SD, itu gurunya 3 orang, 4 orang yang PNS, bahkan ada yang 1 orang yang PNS-nya. Nah, sementara guru yang lainnya adalah honorer atau sukarelawan. Ya, sekarang sih ada yang P3K. Tapi sesungguhnya untuk hal-hal seperti ini kan ada kewajiban sekolah untuk membayar honor dan lain sebagainya. Belum daya dan jasa yang terkadang ketika ada ketelatan pencairan bos, kita harus kesana kemari cari dana talang dan sebagainya, karena kita nggak bisa menunda pembayaran listrik, menunda pembayaran air dan lain sebagainya, internet. Kalaupun internet itu tidak di semua tempat ada, jaringannya juga nggak di semua tempat lancar. Ini juga kendala sesungguhnya ya. Sementara kita harus mengakses berbagai hal. Di jenjang SMP, tugas dan kewajiban beban mengajar itu bagi guru itu 24 jam. Ya, sementara sekarang real, coba dilihat di lapangan pada kenyataannya. Mereka sampai mengajar ada yang 30 jam, ada yang 35 jam, 36 jam, bahkan ada yang sampai 38 jam. Untung nggak mencapai 40 jam. Ya, di batas maksimal, masih ada di ambang batas maksimal. Tapi ya, kita jalani aja dengan ikhlas. Kemudian juga teman-teman paham ya. Kalau dulu-dulu pernah kan kita dihitung, ada KJM ya, kelebihan jam mengajar, terhitung semuanya karena mungkin regulasinya di semua institusi, di semua tempat juga, di semua ini juga ada proses penambahan penghasilan kayak ngalembur dan sebagainya ya. Nah, ini juga dulu kita ada KJM, sekarang enggak ada ya.
Kita mau mengajar 24 jam, mau 25 jam, mau 26 jam, mau 30 jam, 35 jam, bahkan sampai 38 jam, kita plus. Insya Allah ikhlas ya. Kita nggak berharap ada KJMK yang dulu-dulu lah, yang dulu-dulu mungkin itu seperti apa konsepnya, kebaikannya, insya Allah jadi berkah. Ya, kalau yang sekarang juga saya kurang tahu seperti apa latar belakang pemikirannya juga. Tapi kita juga tidak menuntut hal-hal seperti itu. Hanya ini cukup harus diketahui oleh semua pihak. Sehingga ketika ada hal-hal tugas dan kewajiban guru yang sudah sedemikian banyak kompleks, belum lagi ditambah dengan tuntutan yang sekarang ini subhanallah ya. Tuntutan sekarang kepada guru dari mulai pengetahuan anak, keterampilan anak, kemudian sikap anak yang terkait dengan budi pekerti, adab dan sopan santun, perilaku gitu. Belum lagi ini beratnya tuntutan di luar seperti apa sekarang, lingkungan, pengaruh, jejaring sosial dan sebagainya. Itu semua dibebankan kepada guru. Ya, oleh sebab itu mari kita bareng-bareng untuk menjaga kondusivitas dan katakanlah ringankan kerja guru, kita bekerja sama, bantulah jujur aja. Mari bantu para guru oleh semua pihak untuk bisa bekerja lebih optimal, lebih tenang, lebih nyaman, tidak dibebani oleh berbagai hal yang sesungguhnya bukan merupakan tugas fungsi pokok seorang guru, namun itu dilaksanakan karena tahu bahwa guru adalah sosok yang harus digugu dan ditiru. Jadi hal apapun dilakukan asal demi perbaikan dan kemajuan pendidikan serta keberhasilan putra-putri Bapak Ibu, putra-putri bangsa ini untuk menjadi sosok generasi yang terbaik. Terima kasih.